balik lagi sama Haru. Belakangan ini aku sering ngeliat suatu pattern yang benar-benar unik ya dari klien-klien aku. Klien-klien yang tarot reading sama aku ketemu sama karmic mate-nya. Apa itu karmic mate? Nah, di video kali ini aku akan jelasin ke kalian 3 jenis pasangan ya, atau yang biasa disebut twin flame, karmic mate, dan soulmate ya. Jadi sebelum kita tambah jauh lagi, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, jadi karena tadi aku mention karmic mate duluan, sekarang kita akan mulai dari karmic mate. Apa sih sebenarnya karmic mate itu dan apa ciri-cirinya kalau kalian ketemu seorang karmic mate? Dari katanya sendiri, karmic, karma, dan mate, teman, itu adalah jenis hubungan yang bisa dibilang termasuk salah satu yang paling susah ya. Kalau misalkan kalian nih kuliah nih, terus kalian tuh pasti pernah denger yang namanya, oh kampus ini mah gampang masuk, gampang keluar. Yang ini gampang gampang keluar tapi susah masuknya. Ada yang juga susah masuk, susah keluar. Nah, karmic mate ini termasuk kayak kamu gampang ketemu sama orangnya, tapi kamu tuh susah untuk melepasnya. Jadi karmic mate ini yang rata-rata aku temuin belakangan ini, dan ini cukup menarik ya, karena karmic mate itu ditujukan adalah hubungan yang ditujukan untuk membuat kita belajar. Misalnya contohnya tuh kayak gini. Kalian pasti kalau sekolah tuh pernah dengar yang namanya remedial, iya nggak? Nah, kalau misalkan seseorang remedial berarti mereka harus mengulangi suatu pelajaran yang mereka belum benar-benar menangkap ya. Jadi remedial itu nggak cuma remedial matematika, remedial PPKN atau remedial lainnya, tapi di dalam hubungan atau di dalam hidup ini ada remedial juga ya. Dan ini adalah di sini konteksnya kita tuh kayak remedial dalam hubungan asmara ya. Tapi menurut aku kayaknya nggak selalu asmara ya, karena yang namanya soulmate, karmic mate gitu itu nggak terpaku cukup untuk sisi asmara aja ya. Bisa aja kamu membayar karma dengan teman kamu atau keluarga, salah satu saudara kamu, mau itu saudara jauh, saudara dekat, itu juga bisa ya. Tapi in this case, karena banyakkan orang tuh sering kejebaknya di percintaan di bagian asmara, karmic mate ini ditujukan untuk orang-orang yang gagal melihat suatu pola atau pattern yang udah sering kejadian sebenarnya ya. Dan kejadiannya ini tuh berulang-ulang, makanya banyak banget dari kalian pasti ada yang ngeh, kok aku susah banget lepas sama orang ini ya, kok aku cinta banget sama orang ini ya. Dan itu tuh menurut aku yang bikin karmic kamu itu salah satu ciri-ciri karmic mate gitu loh. Kamu ditemukan dengan orang yang polanya sama kayak mantan-mantan kamu. Coba deh, nggak? Jadi misalnya di hubungan sebelumnya kamu sama mantan kamu tuh impulsif. Mungkin ada yang abusive ya, alert ya. Ada yang juga memang mereka ini tuh matre atau kayak gimana. Nah, kamu begitu susah melepas dari mantan ini, susah melepas hati kamu dari mantan ini, kamu akan dipertemukan oleh orang yang polanya tuh sama gitu loh. Jadi karmic mate ini aku juga baru ngeh kalau karmic mate itu ternyata ada ininya ya, ada triggernya gitu. Misalnya kamu pernah punya mantan yang memang kasih kamu tuh segalanya, yang kasih kamu tuh suatu lingkungan yang nyaman banget, dan itu yang bikin kamu tuh lepas dari kehidupan kamu sama orang ini gitu loh. Nah, ketika kamu ketemu sama orang baru, mungkin aja loh kalau misalkan kamu ini melihat atau membandingkan si orang yang baru ini dengan mantan kamu yang bisa
kasih kamu kenyamanan itu, dan orang ini juga gitu loh. Nah ini yang bikin kalian tuh stuck di posisi karmic mate gitu ya. Jadi orang ini, si partner kamu ini juga punya karma di masa lalu, atau gak harus di kehidupan masa lalu ya, maksudnya sama mantannya, sama siapa, itu ada karma yang belum lunas terbayar, dan mereka juga harus mempelajari karma itu di hubungan sama kamu ini gitu. Jadi emang agak mirip-mirip ya, karmic mate, soulmate, dan twin flame, tapi tetap ada bedanya. Oke? So itu penjelasan cukup singkat ya untuk karmic mate. Sebenarnya lebih dalam lagi, tapi itu salah satu ciri-ciri utamanya. By the way guys, aku lupa kasih tahu ke kalian kalau karmic mate ini biasanya terjadi di umur-umur yang memang masih mengedepankan emosi ya, masih agak-agak labil. Mungkin di antara sekitar teenager sampai ya umur-umur 20, mungkin ada yang lebih dari 20 seperti 30 ke atas, itu juga mungkin loh. Karena apa ya, kalau yang aku lihat namanya karmic mate itu tergantung sama diri kita yang mau atau enggak ngelepas. Sedangkan kayak kita sendiri tuh tahu hubungan ini tuh udah nggak bagus gitu loh buat kita, tapi tetap aja dipertahanin, dan itu yang menimbun karma. Karena bagaimanapun juga namanya menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain itu juga salah satu bentuk karma gitu. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai karmic mate, yang kedua aku akan bahas yang bisa ditemuin di mana-mana, agak jarang tapi juga nggak terlalu jarang. Nah, itu soulmate ya. Jadi dari kata soul dan mate-nya sendiri aja kita udah tahu artinya apa ya. Soul, jiwa, mate, teman. Jadi soulmate adalah teman jiwa kamu. Emang kalau di Indo tuh rasanya agak apa ya, agak aneh ya kedengerannya, tapi iya. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai ciri-ciri kamu udah ketemu soulmate kamu dulu. Jadi gini, penjelasan dari soulmate sendiri itu adalah teman jiwa kamu yang memang kamu tuh kayak ketemu sama saudara kamu, bukan kembaran ya, bukan diri kamu sendiri ya, itu twin flame yang nanti kita akan bahas habis ini. Jadi soulmate itu tuh kayak teman kamu, bener-bener temen dekat, dan ini hubungannya tuh bisa berlangsung sama siapa aja, baik sama pacar, sama keluarga, atau enggak kamu sama temen kamu. Anything dan anyone can be your soulmate. Bahkan mungkin ya pet kamu juga bisa. I don't know about that, tapi ya yang paling sering terjadi itu ya manusia sama manusia gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soulmate, ciri-cirinya tuh kayak kamu tuh pernah gak sih punya temen yang mau mendengarkan keluh kesah kamu, yang kamu gak punya duit dia bayarin kamu, atau enggak pokoknya apapun yang mereka lakukan tuh untuk membahagiakan kamu gitu loh. Nah, kamu pun punya perasaan yang sama untuk mereka. Kamu pengen mereka happy, kamu rela berkorban untuk mereka. Jadi tuh udah kayak besties banget lah kalau yang cewek-cewek nih biasanya. Nah, ini cukup jarang karena sejujurnya kalau misalkan kalian punya temen cewek tuh, cewek sama cewek kayaknya banyak bentroknya ya. But ya, nggak menutup kemungkinan kalian sudah pernah ketemu soulmate kalian ya. Atau contoh lainnya, kalau misalkan kalian cowok, kalian pasti punya satu temen baik yang bro banget, yang kayak kalian tuh rela mati deh, lebaynya lah ya, rela mati buat si orang ini. Apapun yang akan kalian lakukan biar dia tuh happy gitu loh, yang bro banget deh, yang kalau nongkrong tuh tiap hari kemana-mana sama dia gitu loh, nggak bosen-bosen meskipun ya ngomongnya lu lagi gitu kan. Tapi gimana sih mengetahui caranya kalian tuh udah ketemu soulmate kalian? Biasanya kalau misalkan kalian udah ketemu soulmate kalian, kalian merasa nyaman, kalian merasa kalian kepengen bareng terus sama si orang ini, dan kalian berharap apapun yang kalian lakukan, kalian berikan, atau apapun yang bahaya kalian singkirkan.
buat si orang ini gitu. Jadi soulmate ini memang cukup panjang ya, relationnya, hubungannya cukup panjang, dan biasanya kalian sudah bisa menemukan soulmate kalian dari umur 20 ke atas, atau bahkan ada yang dari kecil, childhood friend ya, yang long lasting sampai kalian tua mungkin, atau sampai kalian nanti udah punya anak-anaknya dikenalin, nggak menutup kemungkinan. Jadi soulmate is for all age ya. Dan kalau tadi aku bilang karmic mate tuh ketemunya sekitaran teenager sampai 30-40 tahunan. Nah ini soulmate udah bisa dari kamu mungkin bayi, mungkin kamu punya childhood friend, atau ya siapapun itu yang mewarnai hidup kalian ya. Dan kalau misalkan soulmate, kayaknya aku nggak bakal ngomong terlalu panjang ya. Tapi kurang lebih begitulah gambaran mengenai apa itu soulmate. Dan soulmate ini cukup beruntung buat kalian yang menikah dengan soulmate kalian, karena biasanya pernikahan kalian tuh hampir tidak ada yang bisa mengganggu. Itu udah the highest dream buat buat kita yang masih, kalian yang para jomblo pasti pernah ngimpi kapan ya dapat soulmate, kapan ya dapat cowok atau cewek yang ngertiin aku sebagaimanapun rusaknya aku mereka mau sembuhin. Nah itu soulmate. Nah yang terakhir kita udah bahas nih ya mengenai soulmate dan karmic mate. Yang terakhir ini kita akan bahas mengenai twin flame. Ya, mungkin banyak dari kalian yang mendengar istilah ini dari luar negeri ya, nggak dari sini. Biasanya kalau di Indo tuh taunya soulmate aja gitu kan. Bahkan karmic mate hampir tidak ada yang pernah mendengar, aku rasa. Karena banyak banget klien aku yang nanya, apa itu karmic mate, apa itu soulmate, dan twin flame bedanya apa. So, kalau misalkan kita ngomongin twin flame ya, dari katanya sendiri twin flame adalah ini sebuah istilah ya, bukan literal artinya kayak soulmate tadi atau karmic mate tadi. Jadi twin flame ini adalah satu jiwa yang pecah menjadi dua, dan itu bahasa spiritualnya, oke? Jadi sebenarnya kita ini punya jodoh atau enggak? Sebenarnya punya, kita selalu punya jodoh ya. Tapi untuk urusan twin flame sendiri ini adalah kasus yang sangat-sangat langka, dan banyak banget orang yang salah kaprah twin flame adalah soulmate ya. Twin flame and soulmate is not the same thing guys, oke? Dan ini salah kaprah yang perlu aku pribadi berusaha jelasin ya. Mungkin aku juga masih bisa salah, tapi berhubung dulu aku sempet ikutan, nah ini aku cerita sedikit ya, ikutan ditanyain sama salah satu teman aku yang lagi ngurusin kasus twin flame, dan ini aku kaget banget karena memang twin flame selangka itu. Dan rata-rata cerita mengenai twin flame ini bisa dianggap seperti mitos belaka, karena saking langkanya, saking susah mendapatkan buktinya twin flame ini. Aku juga agak bingung ngejelasinnya karena memang di luar nalar banget, di luar logika banget. But anyway, konsep dari twin flame sendiri seperti yang tadi aku udah bilang, satu jiwa yang dipecah menjadi dua ini akan mengitari bumi atau mengitari dimensi nggak masuk akal kan, di luar nalar gitu. Tapi aku akan coba jelasin, dan ini literal artinya ya, adalah dua jiwa yang mengitari bumi, dimensi waktu, dan apapun itu. Pokoknya twin flame cukup langka ya. Aku nggak bisa bener-bener bilang, kayak aku juga agak bingung sebenarnya kenapa orang luar tuh sering banget atau seneng banget ngomongin ini twin flame saya, ini twin flame saya. Enggak, belum tentu, karena hubungan twin flame yang benar-benar twin flame itu jarang banget terjadi, dan aku akan cerita sekarang ya. Jadi waktu itu aku mendadak di WhatsApp sama temen aku
yang juga praktisi spiritual, dan dia juga agak ragu sebenarnya ngomong ke aku. Ru, iya mas, cowok, ya kan? Dia juga agak ragu gitu loh. Kayaknya gue dikasih satu kasus yang cukup unik, cukup langka. Nah, jadi ada 2 orang ini twin flame. Wih, keren banget tuh. Identitas dirahasiakan ya, tapi intinya si orang ini itu sudah punya pasangan, dan kebetulan ini cowok dan cewek ya. Jujur gue juga nggak tahu identitasnya, tapi ini cukup menarik. Nggak akan gue sebar juga kalaupun gue tahu. Jadi gue sampai sekarang tuh masih terkesima sama ceritanya tiap kali gue inget-inget lagi. Jadi kasusnya si cowok ini ketemu sama si cewek ini di, entah, gue udah agak lupa sebenarnya, di kerjaan atau di mana gitu. Pokoknya mereka ketemu dan mereka kenalan. Gimana ceritanya, intinya, karena aku juga nggak bakal cerita terlalu detail ya. Intinya si cowok dan si cewek ini mendadak banget bisa ngerasain apa yang mereka rasain satu sama lain, sampai ada flashing memories, sampai ada vision, sampai mereka, dan ini yang bikin aku shock, mereka telepati. Jadi si cowok lagi ngapain, si cewek lagi ngapain, itu mereka bisa tahu, dan ini sangat mengganggu. Sedihnya, orang mah kalau ketemu twin flame-nya senang gitu kan, wah aku ketemu sama diri aku sendiri gitu loh. Sedihnya, akhirnya mereka minta hubungannya dipisahin. Dan ini ya tanda kutip ada ritualnya lah ya, bukan ritual kayak dukun gitu, enggak kayak gitu. Tapi intinya sedihnya karena ini mengganggu kehidupan mereka di waktu, dimensi, dan tempat yang sekarang, dengan relationship mereka masing-masing, dengan circle mereka masing-masing. Ini sangat mengganggu dan mereka harus dipisah. Itu sedih banget sebenarnya. Aku pun pas denger kayak gitu kayak, ya sayang banget. Gue juga pengen loh sebenarnya ketemu twin flame gua. Tapi seperti yang aku bilang dari tadi, twin flame di sini nggak melulu harus cewek sama cowok ya, bisa aja cewek sama cewek ya. Dan ini susah banget di bedainnya karena sangat mirip sama soulmate. Tapi bedanya twin flame itu kayak kamu tuh ngaca, kayak kamu tuh bener-bener ngaca sama kaca gitu loh. Kamu ngelihat bayangan diri kamu sendiri, tapi kamu bisa berinteraksi, punya pikiran masing-masing gitu loh. Gimana ya, twin flame itu sangat mengejutkan, sangat membuat aku terkesima sebagai praktisi spiritual yang juga penasaran sama hal-hal seperti itu. Aku cukup bangga sebenarnya bisa ngurusin kasus itu, meskipun cuma sedikit, cuma segelintir dikit banget gitu. Twin flame tujuannya apa? Sebenarnya tidak ada tujuan, itu cuma kamu kayak pulang ke rumah aja, kamu ketemu sama kembaran kamu gitu. Tapi itu yang bikin susah hubungan twin flame tuh. Kadang dipersatukannya tidak dalam waktu, tempat, dan situasi yang memungkinkan untuk kamu tanda kutip pulang ke rumah gitu. Dan itu susahnya twin flame. Udah susah dicari, kalau misalkan udah ketemu mungkin cuma sebentar, mungkin bisa seumur hidup sampai harus pisah lagi. I don't know gitu loh. Tapi iya, ciri-ciri twin flame adalah kamu seperti melihat diri kamu sendiri. Kamu tahu apa yang ada di pikiran dia. Mungkin bahkan kamu bisa finish the line that he or she started gitu loh. Kamu bisa menyelesaikan omongan si orang itu sebelum dia menyelesaikan omongannya gitu ya. So dengan sedikitnya kasus twin flame yang terjadi, bahkan sampai yang telepati, itu termasuk yang langka ya. Mungkin ada hubungan twin flame juga yang nggak harus sampai telepati, tapi twin flame-nya tetap ada. Karena ini kasusnya jarang, jadi aku cuma akan memberitahu, menginfokan, dan sharing aja, oke? I hope kalau misalkan kalian suatu saat ketemu twin flame kalian cukup beruntung untuk bisa menghabiskan sisa waktu kalian sama dia sebelum akhirnya kalian harus pisah lagi.
Oke guys, jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai karmic mate, soulmate, dan twin flame ini, kalian boleh banget komen di bawah ya. Dan menurut aku ini 3 jenis hubungan yang sering kali kita temuin di kehidupan kita gitu ya. Memang kalau misalkan kita ngomongin karmic dan soulmate itu cukup, karena itu yang paling sering terjadi, cukup membuat hati agak lelah ya. Karena dengan drama-dramanya masing-masing, khususnya karmic mate. Kalau misalkan kalian ada yang pernah ketemu karmic mate kalian, kalau kalian udah ketemu soulmate kalian, atau mungkin kalian ketemu sama twin flame kalian, sharing di bawah jangan lupa ya. Dan kalau misalkan kalian ada yang mau tarot reading sama aku, boleh banget. Kalian bisa langsung ke Instagram aku @tarotbyharu. Di bio aku nanti ada link untuk WhatsApp aku. Kalian bisa pilih di katalog kalian mau session yang mana dan langsung hubungin aku aja. Thank you guys for watching. I hope you like the video. I hope you enjoy the video. Bye. See you next time.